Hello and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan antara Cagliari versus AC Milan yang dimenangkan AC Milan dengan skor 0-2. Ini adalah kemenangan yang penting karena sebelumnya Internazionale Milan juga meraih kemenangan yang penting atas Juventus. Jadi sepertinya atau kemungkinan besar kedua tim asal kota Milan akan bersaing secara sengit untuk merebut gelar juara Serie A. Walaupun saya belum menutup kemungkinan Juventus yang bisa saja nanti bangkit meraih tren kemenangan. Karena Juve hanya memiliki kesulitan sebetulnya di segi pertahanan mereka. Walaupun mereka adalah tim yang tidak banyak kemasukan gol, tapi teman-teman perlu perhatikan bahwa di setiap game sebetulnya pertahanan mereka bisa saja ditembus oleh para pemain tim lawan. Cuma ada juga beberapa game di mana Juve bisa menutupi kekurangan atau kelemahan tersebut dengan lebih banyak mencetak gol. Salah satunya saat mereka bisa mengalahkan AC Milan dengan skor telak. Padahal di game tersebut juga AC Milan bermain bagus. Cuman memang mereka kalah pintar dari para pemain Juventus yang tahu perlu menyerang dari sektor pertahanan mana AC Milan. Ya, artinya mereka menyerang dari sektor yang biasa ditinggalkan atau yang memang biasa terlihat terbuka atau ada ruang, yaitu pertahanan sebelah kiri AC Milan yang ditempati oleh Hernandez. Dan saya kira itu juga bukan kesalahan Hernandez karena ia adalah pemain yang diandalkan juga untuk memberikan kontribusi mendukung serangan dari AC Milan. Tapi paling tidak kekalahan lawan Juventus itu menjadi seperti pelajaran bagi Pioli bahwa menyerang boleh saja, tapi defense ini juga jangan lupa diperhatikan. Karena sebetulnya AC Milan juga memiliki masalah di pertahanan mereka. Walaupun AC Milan banyak mencatat clean sheet. Ini juga clean sheet kan lawan Cagliari mereka menang 0-2. Dari catatan saya ini 7 kali mereka mencatat clean sheet. Bagus ini, impresif. 7 kali, lebih daripada Juventus. Saya kira lebih daripada Inter. Jika saya salah, silakan kalian koreksi. Kan rame nanti kolom komentar. Gak apa-apa, saya suka jika kalian koreksi. Berarti kalian semua mendengarkan analisa saya di konten channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih lagi-lagi saya ucapkan kepada kalian semua yang telah mendukung channel YouTube Bola Bung Binder. Anyway, coming back to this match. Ini pertandingan yang berat sebetulnya bagi AC Milan. Kan banyak pemain-pemain inti mereka juga yang cedera. Seperti juga di game-game sebelumnya. Tapi keunggulan AC Milan, yakni para pemain ini memiliki chemistry yang bagus. Yang sudah bisa terjalin ya menjelang pertengahan musim. Jadi kesatuan mereka ini luar biasa. Kesatuan dan persatuan di antara para pemain. Dan Ibra sekarang sudah kembali. Tentu itu berarti nilai plus bagi AC Milan. Secara mental mereka akan lebih kuat lagi. Dan Ibra mencetak 2 gol di game ini, right? Bisa saja ia hat-trick, ia mendapatkan chance tambahan. Tapi mari kita fokus ya kepada game ini. Pertama, lihat dari lineup. Kita tentu harus berbicara ya, atau juga pertama melihat lineup dari tim tuan rumah Cagliari. Saya ini kalau dari dekat nih udah susah baca nih teman-teman. Kacamata sudah siap juga buat saya, tapi saya belum ambil nih ya. Gak apa-apa, jadi teman-teman juga nanti jangan kaget ketika melihat saya pakai kacamata jika saya membaca. Saya tidak familiar dengan para pemain Cagliari kecuali tentu Raja Nainggolan. Ia juga pernah ke Indonesia kan. So as a team, Cagliari sebetulnya permainannya tidak mengecewakan. Tapi di game ini pertahanan Milan nih bagus. Ya, mereka disiplin rapat. Tapi mereka fokus untuk memblok upaya dari para pemain Cagliari. Apakah itu upaya mereka memberikan crossing, shooting, atau juga heading. Jadi itu sangat penting teman-teman. Karena jika itu tidak mereka lakukan, maka tentu akan sulit bagi para pemain Milan untuk menghadapi gelombang serangan dari Cagliari. Karena Cagliari tuan rumah. Ya, aneh juga jika mereka bermain bertahan. Mereka akan keluar menyerang. Dan rata-rata tim di Serie A, ini yang menarik, mereka akan keluar menyerang. Sedikit berbeda loh dengan IPL. Ada beberapa tim papan tengah dan papan bawah yang akan bermain defensif. Tapi di Serie A rata-rata mereka menyerang. Oke, dari AC Milan, banyak yang memang cedera. Tapi di depan Zlatan, Jens Peter Hauge, Brahim Diaz, good player. Castillejo, nggak tahu ya kenapa ya pemain ini tidak konsisten. Kessie dan Tonali ini duet terbaik menurut saya. Ya, di defensive midfielder, tapi tidak ada salahnya jika nanti Benacer juga main. Dalot, Romagnoli, Kair, disiplin banget pemain ini. Calabria, one of the best performance of Calabria di game ini, performa terbaiknya saya lihat. Donnarumma yang selalu bisa diandalkan di setiap pertandingan Milan. Dengan begitu banyak pemain yang absen di pertandingan ini, lagi-lagi ya,
Ini bukan pengalaman yang baru tentunya bagi para pemain AC Milan dan sudah pasti bagi pelatih Stefano Pioli ya. Dalam beberapa pertandingan Milan tidak bisa tampil full tim. Tapi di game ini mereka menunjukkan lagi kerjasama yang rapi. Terutama di menit-menit awal. Ini sudah menjadi pola permainan AC Milan nih. Menit-menit awal coba mencetak gol dulu. Kemudian bermain sedikit bertahan. It's okay, that's a good tactic. Paling tidak dengan demikian, para pemain dari tim lawan juga tidak leluasa untuk menembus pertahanan dari Milan. Kan problem Milan ini salah satunya adalah di lini pertahanan. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana Milan bisa mencuri start istilahnya. Brahim Diaz, good player, oke. Ya, saya melihat pemain ini memang masih membutuhkan waktu. Lebih lama lagi bermain di Milan. Tapi kabarnya kan ia tidak akan dijual oleh Madrid. Ya, Madrid adalah klub favorit saya ya. Jadi saya kira bagus saja jika Diaz nanti balik ke Madrid karena Madrid juga membutuhkan regenerasi. Hernandez juga berasal dari Real Madrid. Ya disinilah kita melihat Milan bisa curi start. Kjaer seperti biasa bisa membangun serangan dari defense. Ia memberikan umpan kepada Diaz. Diaz ini selain akselerasinya juga visinya ini bagus. Ia bisa memberikan true pass kepada Ibra dan Ibra jelas dilanggar. Oke, yang langgar Ibra adalah Liko Giannis, right? Liko Giannis melanggar, memang kita melihat dari satu angle tuh tampaknya Ibra tidak dilanggar. Tapi jika dilihat dari angle lainnya terlihat tangan dari Liko Giannis ini mendorong ya Ibra sehingga Ibra terjatuh. And good finishing from the penalty by Ibra. Kita tahu sebelumnya Ibra pernah gagal penalti. Pada saat Ibra absen, Kessie yang selalu mengeksekusi penalti, right? Kessie jika saya tidak salah sudah mencetak 6 gol, 5 diantaranya dari penalti. Koreksi jika saya salah. Yuk bikin rame kolom komentar. And then seperti biasa Milan sedikit defensif. Banyak peluang yang coba diciptakan oleh Cagliari, tapi saya melihat bahwa defense Milan rapat, disiplin. Saya tidak melihat ada kesalahan yang dilakukan secara individu oleh para pemain Milan, apakah itu di sektor gelandang bertahan atau di defense. Banyak block shot, ya, banyak intercept, banyak tackling. Itu yang menyulitkan Cagliari untuk menciptakan peluang on target di babak pertama. Ya, bahkan saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari Cagliari di babak pertama. Milan terus-menerus menyerang. Sesekali, ya, Calabria hampir mencetak gol. Itulah saya menilai bahwa ini adalah pertandingan terbaik Calabria. Ia mencetak gol juga loh. Lawan Juventus, right? What a goal lawan Juventus, and then sebelumnya lawan Genoa. Di ini game, saya kira ia juga akan mencetak gol. Ya, yang pertama di save, kedua lihatlah kerjasamanya dengan Kessie. Kessie juga pintar nih pemain. Kapan-kapan dia tiba-tiba naik mendukung serangan. Sayang kena tiang itu. Oke, and then saya menunggu nih kapan Milan mencetak gol lagi. Ini bahaya hanya unggul 1-0. Ya, akhirnya kita lihat di babak kedua ada tambahan gol bagi AC Milan dan brilliant pass dari Calabria, luar biasa jarak jauh. Ya, sebelumnya disangka ya bahwa Ibra berada dalam posisi offside, tapi ya ada juga sisi positifnya dari VAR. Ternyata ia level dengan siapa? Dengan Liko Giannis, jika saya tidak salah, yang juga melanggarnya di dalam kotak penalti. Jadi level ini kaki Liko Giannis dan juga Ibra sehingga sah gol dari Ibra tersebut. Bagus finishingnya, tendangan kiri half volley. Ibra juga banyak mendapatkan peluang di game ini. Ya, sayang sekali ia tidak bisa mengkonversikan semua peluang tersebut. Ya, memang ya kita lihat inilah yang menjadi salah satu kendala bagi Ibra. Bahkan dia juga pernah menjelaskan tentang hal ini bahwa jika saja ia lebih muda lagi, mungkin 4-5 tahun lebih muda, ya atau mungkin ya 8 tahun lah lebih muda, ia mungkin saja bisa mencetak lebih banyak gol. Sekarang ini ia sudah mencetak berapa gol? 12. Ya, kan tidak jauh terpaut dari Cristiano Ronaldo yang sudah mencetak 15 gol. Padahal Ibra absen banyak game. And then Milan very good defending, sayangnya nih Salamakers. Ya, sekarang kan ia kembali setelah cedera. Ia melakukan 2 foul yang sebetulnya tidak perlu. Foulnya juga adalah foul yang simpel. Sulit merebut bola, menarik atau mendorong. 2 kartu kuning hanya dalam rentan waktu saya kira 8 atau 10 menit. Kan ia mendapatkan kartu merah, sayang. Kemudian Romagnoli juga saya kira mendapatkan kartu kuning di game ini. Artinya ia tidak akan bisa bermain lawan Atalanta. Ini kan sebuah kerugian besar bagi AC Milan. Kita belum tahu nanti apakah pemain-pemain lain akan bisa tampil lawan Atalanta. Memang tidak semua pemain bermain perfect dalam game ini, tidak masalah. Ya, musim ini panjang, tentu akan naik turun performa para pemain dan akan tidak bermain di game ini still. AC Milan bisa bermain kreatif, right? Ada Brahim Diaz, Castillejo oke lah. Ya, ia tidak tampil impresif, tapi gak masalah. Ya, paling tidak ia masih bisa memberikan kontribusi secara teamwork. Hauge juga penampilannya
Ya, mungkin 1-2 kali saja ia memberikan pas yang akurat, no problem. Ya, mereka semua ini harus bergantung satu sama lainnya. Jadi jika hanya satu yang tidak berjalan, tentu ada pemain-pemain lain juga masih bisa memberikan kontribusi. Dan itu yang sekarang mulai pahami oleh Pioli. Ia coba mengandalkan semua pemain, dan ada pemain baru yang masuk kan. Meite menggantikan Tonali. Bagus permainannya. Saya terus terang belum pernah melihat penampilan Meite sebelumnya, sehingga saya tidak membahas tentang pemain yang baru ini. Ya, pemain yang sementara ini dipinjam tapi ada opsi untuk membeli pemain ini. Betul kan? Ia bermain bagus di game ini. Lihat caranya ia bisa mengendalikan permainan. Lihat caranya ia bisa keluar dari pressure para pemain Cagliari. Jadi saya kira bahwa para pemain AC Milan secara keseluruhan bermain baik, dan tentunya kita harus pilih kan man of the match dalam game ini. Dengan mencetak 2 gol, ya, logiknya Ibra adalah man of the match. Tapi saya pilih Calabria. Sebagai pemain bertahan yang bermain sebagai fullback, ia rajin mendukung serangan, dan ia juga sering terlibat dalam proses shooting, ya, atau juga dalam proses efektivitas penyerangan Milan mendekati pertahanan tim lawan. Jadi jika ada Hernandez di kiri, maka ada Calabria di kanan. Ketika Hernandez tidak bermain di kiri, Dalot fokus ke pertahanan, tapi Calabria fokus ke penyerangan. Jadi ini sangat penting teman-teman. Ya, tentu kita harapkan bahwa Calabria dan Hernandez bisa bermain bersamaan agar lebih menakutkan lagi penyerangan dari Milan. So we wait for the next games of AC Milan, dan lagi-lagi saya tegaskan, saya bukan fans dari AC Milan, tapi saya sering nonton pertandingan AC Milan, bahkan hampir semua, karena saya tertarik dengan perencanaan, ya, atau rencana dari manajemen AC Milan untuk membangun tim, ya, dengan materi pemain-pemain muda. Ini langkah yang luar biasa dan langkah yang perlu juga, ya, dicontoh oleh klub-klub lain, bukan hanya di Serie A, juga di Liga Inggris. Dan sebetulnya langkah itu sudah dilakukan di Liga Inggris oleh klub lain. Ya, kita tahu Liverpool, City, dan juga jangan lupa ini Arsenal. Ya, banyak pemain muda. Total ada 8 pemain muda di Arsenal yang silih berganti sudah dimainkan oleh Mikel Arteta. Gak apa-apa dong, saya sharing informasi tentang klub favorit saya. Ya, Madrid juga ada banyak pemain-pemain muda yang nantinya akan mereka orbitkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton konten terbaru ini dan mendengarkan analisa saya. Silakan kalian bisa berikan counter analisa kalian, dan saya mohon maaf jika saya tidak memberikan pembahasan saya tentang game-game lain Serie A karena saya tidak menonton. Yang saya nonton tentu akan saya bahas. No hate, only football. Salam sepak bola.